Coba Anda bayangkan, Anda sedang menonton sebuah film sejarah. Di film ini, sang penjahat utama merasa dia sedang berada di puncak kekuasaannya. Ya, dia merasa sudah menang telak kan? Betul sekali. Dia sangat arogan, sangat yakin sudah menghancurkan lawannya. Tapi, tanpa dia sadari, setiap tindakan kejam yang dia lakukan, setiap ejekan yang dia lontarkan, itu justru sedang merangkai sebuah parade kemenangan yang sangat megah untuk sang pahlawan yang sedang dia siksa. Itu analogi yang sangat pas sebenarnya untuk topik kita hari ini. Iya kan? Sang penjahat mengira dia sedang mempermalukan musuhnya secara permanen. Padahal realitasnya, dia justru sedang menobatkan sang pahlawan ini sebagai penguasa sejati. Nah, mari kita bedah fenomena ini bersama-sama. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Ya, senang bisa mendiskusikan ini. Topik yang sangat berlapis. Sangat berlapis. Hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia sastra dan juga manuver sejarah yang sungguh luar biasa dari abad pertama. Fokus utama eksplorasi kita hari ini adalah bagaimana tradisi pawai kemenangan Roma secara sengaja digunakan sebagai kebalikan atau semacam cermin terbalik dalam prosesi eksekusi penyaliban Yesus di narasi Injil Markus. Dan sumber yang kita tumpuk untuk diskusi ini sangat kaya ya. Kita tidak hanya melihat teks keagamaannya saja. Betul, kita punya setumpuk literatur. Ada makalah akademik teologi tentang Triumphus Christi, lalu analisis sejarah militer Romawi kuno, dan juga studi tekstual tentang taktik penulisan di bawah rejim represif. Perpaduan sumber-sumber ini memperlihatkan irisan yang sangat tajam. Ada sejarah, ada politik kekaisaran, dan tentu saja strategi naratif yang sangat jenius. Nah, misi kita hari ini adalah melihat secara utuh bagaimana sebuah eksekusi brutal oleh negara yang mana pada zaman itu pada dasarnya adalah terorisme publik kan? Bagaimana itu bisa diubah menjadi proklamasi kemenangan? Ini adalah manuver subversif yang mengejek dan meretas otoritas kekaisaran Romawi dari dalam. Ya, tapi untuk bisa benar-benar mengapresiasi kejeniusan parodi sejarah ini, kita harus paham dulu materi aslinya. Sepakat, kita harus tahu apa yang sedang diparodikan. Jadi, coba Anda tempatkan diri Anda sebagai warga Roma kuno. Apa sebenarnya yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata triumphus atau pawai kemenangan ini? Karena dari yang saya baca di sumber kita, ini jelas bukan sekedar parade keliling kota biasa ya. Oh, sama sekali bukan. Bagi warga Roma kuno, triumphus itu adalah puncak dari segala pencapaian yang bisa diraih oleh seorang manusia fana. Itu adalah penghargaan militer tertinggi. Semacam anugerah tertinggi dari negara ya. Tepat. Sebuah hak istimewa yang cuma bisa diberikan oleh senat kepada seorang jenderal atau imperator. Dan kriteria untuk mendapatkan pawai ini sangat ketat dan jujur saja sangat brutal. Brutal bagaimana maksudnya? Ada kuota korban atau semacamnya? Secara historis ya, seorang jenderal itu baru diizinkan merayakan triumphus kalau pasukannya sudah membunuh setibanya 5.000 musuh dalam satu kampanye pertempuran. Wow, 5.000 nyawa? Iya, 5.000. Dan itu harus pertempuran yang secara definitif mengakhiri perang di wilayah tersebut. Tunggu dulu, 5.000 nyawa melayang sebagai syarat minimal. Itu berarti acara ini pada inti terdalamnya adalah perayaan massal yang mengagungkan kekerasan mematikan dong? Betul, kekaisaran secara harfiah sedang memamerkan kemampuannya untuk menghancurkan bangsa lain. Secara sosiologis, begitulah cara Roma mempertahankan hegemoninya. Mereka harus menanamkan rasa kagum, tapi di saat yang sama, rasa teror di benak warganya. Kagum dan teror ya? Kombinasi yang mematikan. Iya, dan koreografi pawai ini dirancang sangat presisi untuk tujuan itu. Prosesi selalu dimulai di markas militer. Markas militer? Oke. Lalu apa yang terjadi di sana? Pasukan praetorian, yaitu pasukan elit kekaisaran, akan berkumpul mengelilingi sang jenderal. Lalu sang jenderal akan dipakaikan toga pikta. Toga pikta ini yang warnanya ungu itu kan? Betul sekali, jubah ungu bersulam emas yang sangat berat. Dan, dalam keseharian, jubah ini cuma diizinkan untuk disampirkan pada patung dewa-dewa di kuil. Dia juga dipakaikan mahkota kemenangan dari emas atau daun salam. Tapi ada satu detail ritual yang krusial di sini. Apa itu? Wajah sang jenderal akan dilukis dengan warna merah. Nah, ya. Saya membaca bagian ini di catatan sumber kita dan merasa cukup terkejut. Dilukis merah menggunakan pigmen khusus.
Apa fungsi psikologis dari pewarnaan wajah ini untuk masyarakat yang menonton di pinggir jalan? Jadi pigmen yang dipakai itu minium, sejenis timbal merah yang beracun sebenarnya. Tapi warna itu sangat spesifik untuk meniru persis wajah patung dewa Jupiter. Jupiter, sang dewa tertinggi Romawi? Betul, dewa tertinggi yang bersemayam di Bukit Kapitolin. Pada hari itu, melalui jubah ungu dan wajah yang merah, sang jenderal itu berhenti menjadi manusia biasa di mata rakyatnya. Dia secara harfiah diposisikan dan disembah sebagai inkarnasi dewa yang sedang berjalan di bumi. Gila ya, arogan sekali. Setelah ritual di markas itu selesai, lalu mereka bergerak kemana? Barulah prosesi itu bergerak membelah kota, menyusuri via sakra atau jalan suci. Di situ mereka memamerkan harta jarahan, lalu tawanan perang berantai yang nantinya akan dieksekusi, dan ada juga seekor banteng putih yang sempurna untuk kurban. Banteng putih. Dan saya ingat ada detail tentang seseorang yang berjalan di sebelah banteng itu. Ya, di sebelah banteng itu selalu berjalan seorang petugas khusus. Dia memikul kapak bermata dua yang berat. Instrumen itulah yang nanti dipakai untuk menghabisi kurban di akhir acara. Visual yang sangat intimidatif ya. Coba Anda bayangkan berdiri di sana, melihat arak-arakan yang kayaknya ini gabungan dari perayaan juara Piala Dunia, penobatan Raja Absolut, dan festival keagamaan yang digabung jadi satu tontonan pamer kekuasaan. Ya, teater kekuasaan yang absolut. Tapi tunggu dulu, di tengah semua keangkuhan yang menempatkan jenderal ini setara dengan dewa Jupiter, bukankah ada satu mekanisme unik biar dia tidak benar-benar kehilangan kewarasannya? Kayaknya catatan sejarah kita menyinggung tentang seorang budak di atas kereta emas itu. Anda ingat bagian itu? Ya, kehadiran budak tersebut itu berfungsi untuk menyeimbangkan seluruh teater kekuasaan itu. Jadi, di tengah sorak-sorai itu, budak ini ngapain? Dia ditugaskan berdiri tepat di belakang sang jenderal. Tugasnya cuma satu, yaitu membisikkan sebuah frasa ke telinga sang jenderal secara berulang-ulang. Dia berbisik, respice poste. Respice poste. Artinya, ingatlah apa yang ada di belakangmu kan? Tepat. Atau sering juga diterjemahkan sebagai, ingatlah bahwa engkau hanyalah manusia fana. Ini semacam katup pengaman psikologis karena Romawi itu sangat takut pada hubris atau kutukan kesombongan ekstrim. Sangat ironis ya. Seorang budak paling rendah membisiki manusia paling berkuasa tentang kematiannya. Sebagai jangkar realitas biar dia tidak mengira dirinya abadi. Ironi yang sangat kuat. Nah, dengan fondasi pemahaman tentang megah dan ketatnya pawai Romawi ini, mari kita beralih ke teks Injil Markus. Oke, mari kita masuk ke inti parodinya. Disinilah narasi mulai terasa seperti cermin yang memantulkan realitas terbalik ya. Kisah penyaliban Yesus ini kan tidak dimulai di jalanan. Betul, tidak dimulai di jalanan, melainkan di lokasi yang persis sama dengan awal mula sebuah triumfus, yaitu sebuah markas militer. Menarik. Penulis Markus ini memilih kata-katanya dengan presisi seorang ahli strategi. Di pasal 15, teks itu sengaja menggunakan kata serapan Latin yang pasti langsung ditangkap oleh telinga pembaca Romawi abad pertama. Kata Latin apa saja yang dia pakai? Dia memakai kata praetorium untuk menyebut istana atau markas gubernur dan kata spheira yang merujuk pada formasi militer kohort. Teks itu bilang bahwa seluruh kohort dipanggil untuk berkumpul mengelilingi Yesus. Nah, ini dia. Ini adalah bagian yang sempat bikin saya mengernyitkan dahi. Satu kohort Romawi itu kan terdiri dari sekitar 600 prajurit bersenjata lengkap ya. Iya, sekitar 600 orang. Pasukan yang sangat besar. Secara logistik sejarah, mengarahkan 600 tentara elit cuma buat menjaga satu tahanan dari Galilea yang sudah babak belur, itu sama sekali tidak proporsional kan? Maksud saya, tidak ada gubernur Romawi yang mau membuang sumber daya militernya kayak Sama gitu. sekali tidak masuk akal secara logistik. Tapi ketidakmasuk-akalan itulah yang justru menjadi sinyal sastra yang brilian. Oh, jadi itu sengaja dilebih-lebihkan untuk memberi kode? Ya. Dengan mengumpulkan seluruh kohort di pretorium, Markus ini sedang memasang dekorasi panggung. Pembaca abad pertama di Roma yang membaca ini pasti langsung mengenali adegan pembuka ini. Markus seolah lagi berbisik ke mereka. Perhatikan, sebuah prosesi kemenangan militer sedang dipersiapkan. Wow. Jadi setelah 600 pasukan ini terkumpul, apa yang mereka lakukan pada Yesus yang mencerminkan triumfus? Mereka mulai memakaikan atribut.
Mereka memakaikan jubah ungu pada tubuh Yesus yang penuh luka. Jubah ungu, kayak toga pikta tadi ya? Betul. Dan ingat ya, di dunia kuno warna ungu itu diambil dari ekstrak siput laut langka. Harganya sangat-sangat mahal, dan penggunaannya diatur ketat oleh hukum negara. Ungu itu monopoli mutlak otoritas kekaisaran. Jadi dengan memakaikan jubah ungu itu, meskipun niat prajurit itu mengejek, secara naratif mereka sedang memakaikan toga pikta pada Yesus. Ya, tepat sekali. Lalu mereka membuatkan mahkota dari anyaman duri. Ini secara visual menggantikan mahkota daun salam atau mahkota emas milik sang jenderal. Luar biasa. Dan apakah ada semacam teriakan kemenangan juga di adegan ini? Ada. Perhatikan apa yang diteriakan oleh 600 prajurit itu. Mereka bersorak, "Salam, Raja orang Yahudi." Salam Raja orang Yahudi. Berarti ini parodi dari Salutatio Imperatoria. Iya, itu adalah momen sakral di mana legiun Romawi mengangkat senjata dan meneriakkan Hail Caesar atau Hail Imperator kepada jenderal mereka yang baru dinobatkan. Dan ada satu lagi detail soal wajah. Wajah yang dicat merah pakai pigmen beracun itu. Betul, kalau sang jenderal butuh pigmen minium untuk meniru dewa, Yesus pada titik ini tidak butuh cat buatan. Wajahnya sudah merah pekat, berlumuran darah akibat siksaan dan mahkota duri itu. Mendengar ini saya merinding sih membayangkan keberanian penulis Markus. Maksud saya menulis hal semacam ini di pusat ibu kota kekaisaran Romawi, tepat di bawah hidung para penguasa yang tiran. Itu kan sama saja dengan menandatangani surat kematiannya sendiri. Sangat berbahaya. Teks ini sangat subversif. Nah, pertanyaan terbesarnya buat saya adalah, gimana mekanisme kode rahasia ini bisa bekerja? Kenapa prajurit Romawi, atau mungkin otoritas sensor negara yang membaca teks ini kelak, tidak sadar kalau mereka lagi dijadikan lelucon politik yang sangat epik? Disitulah letak kejeniusan strategi bersembunyi di tempat terang. Bersembunyi di tempat terang? Maksudnya gimana? Ya, jadi kalau ada seorang prajurit Romawi atau pejabat kekaisaran yang membaca teks ini, filter budaya mereka yang arogan itu cuma akan melihat, laporan tentang tentara yang sedang mengejek tawanan asing yang tidak waras. Jadi karena mereka sangat meremehkan, mereka tidak melihat ironinya. Betul, mereka melihat klaim Yesus sebagai raja itu cuma lelucon konyol yang pantas ditertawakan. Kekaisaran terlalu sombong untuk sadar. Tapi bagi komunitas Kristen awal di Roma, yang hidup dalam ketakutan itu ya? Ya, mereka yang sering melihat langsung pawai kemenangan kaisar melintas di jalanan kota. Bagi mereka, teks ini adalah sandi. Mereka punya kerangka teologis untuk melihat arsitektur tersembunyi di balik kekerasan Romawi itu. Jadi mereka membaca teks ini dan sadar, penulis sedang menunjukkan bahwa mesin militer Roma tanpa sadar sedang memfasilitasi penobatan raja sejati. Tepat. Kekaisaran sedang menggunakan bahasanya sendiri untuk menumbangkan dirinya sendiri. Luar biasa. Oke, sekarang setelah sang raja dinobatkan di Praetorium, prosesi ini kan harus bergerak keluar meninggalkan markas militer. Ya, waktunya turun ke jalan. Kalau jenderal Romawi yang asli, dia naik kereta kuda emasnya, menyusuri jalanan paving via sakra yang mulus. Tapi sebagai cermin terbaliknya, Yesus digiring berjalan kaki, tertatih-tatih melewati jalanan berdebu yang kelak kita kenal sebagai Via Dolorosa, jalan penderitaan. Perbandingan yang sangat kontras ya? Sangat. Nah, di jalan ini kan muncul tokoh bernama Simon dari Kirene yang dipaksa memikul salib Yesus. Awalnya saya mengira ini cuma detail pragmatis aja dalam sejarah karena Yesus sudah terlalu lemah secara fisik buat memikul salibnya sendiri. Secara historis, kelelahan fisik itu memang fakta. Tapi di dalam struktur anti-triumf atau parodi ini, peran Simon itu punya beban visual yang jauh lebih dalam. Beban visual seperti apa? Mari kita ingat lagi relief sejarah pawai Romawi tadi. Di prosesi itu kan selalu ada seekor banteng kurban. Ya, banteng putih yang sempurna itu. Nah, di samping banteng itu siapa yang berjalan? Asisten yang memikul kapak kematian. Tepat, seorang petugas yang memikul alat yang akan memberikan kematian. Di komposisi adegannya, Markus, Simon dari Kirene, ini memvisualisasikan petugas pembawa kapak kematian tersebut. Kapaknya adalah balok kayu salib itu. Oh, wow. Jadi Simon adalah pembawa kapaknya.
Lalu Yesus, Yesus diposisikan sebagai banteng kurban yang sedang digiring menuju altar. Tapi menariknya, di saat yang sama, dia juga adalah sang pemenang yang sedang diarak. analogi visual yang sangat-sangat kuat. Coba Anda bayangkan ya, ini kayak melihat cermin retak yang memantulkan dua dimensi yang saling berlawanan. Di dunia nyata, Anda melihat sang jenderal Romawi dengan kereta megahnya, bangga memamerkan berapa banyak nyawa yang sudah dia renggut. Ya, memamerkan maut yang dia ciptakan. Tapi di dalam cermin narasi Markus, Anda melihat Yesus yang berdarah, berjalan perlahan, memamerkan nyawanya sendiri yang dengan rela dia serahkan. Pencatuman nama-nama ini terasa terlalu detail kalau narasi ini cuma sekedar fiksi sastra buat menyesuaikan teologi parodi Romawi tadi. Anda menangkap nuansa historis yang sangat penting di sini. Menyebut nama Alexander dan Rufus, itu membuktikan bahwa peristiwa ini sangat berakar pada sejarah empiris. Maksudnya, pembaca saat itu kenal dengan orang-orang itu. Iya, pada abad pertama, nama-nama itu dikenali oleh komunitas pembaca. Mereka itu saksi hidup. Ini menegaskan kalau Markus tidak sedang menciptakan kejadian fiktif dari ruang hampa, cuma biar ceritanya cocok dengan cetakan pawai Romawi. Oke, jadi ini murni fakta sejarah yang terjadi. Betul, Markus mengambil kesaksian mata yang konkret dari sebuah eksekusi nyata, lalu dia menata laporannya pakai lensa dan bahasa ritus kekuasaan Romawi. Jadi fakta sejarah dan kritik politik di sini tidak bertentangan, keduanya melebur jadi argumen yang tajam. Argumen yang sangat brilian. Nah, sekarang kita bergerak menuju garis finish yang paling krusial. Setiap pawai kemenangan kan pasti punya destinasi akhir ya. Titik puncak di mana sakramen kekuasaan disahkan. Ya, dan di Roma tujuan akhirnya selalu Bukit Kapitolin. Bukit Kapitolin, rumah bagi kuil Jupiter. Tapi dalam prosesi Yesus ini, kemana dia dibawa? Catatan sumber kita menyoroti secara spesifik sebuah bukit di luar tembok Yerusalem bernama Golgota. Nah, pemilihan kata di sini kembali menunjukkan manuver yang disengaja. Markus tidak cuma menuliskan nama tempat itu dalam bahasa aslinya, tapi dia merasa perlu menerjemahkannya buat pembacanya di Roma. Ya, teksnya bilang Golgota yang berarti tempat tengkorak. Atau kalau diterjemahkan secara harfiah, tempat kepala. Tempat kepala. Saya langsung teringat pembahasan kita di awal tentang Bukit Kapitolin. Apakah ada koneksi linguistik antara tempat kepala ini dengan pusat pemujaan Jupiter itu? Secara etimologis dan mitologis, koneksinya sangat rapat. Kata Kapitolin itu berasal dari bahasa Latin caput. Caput, yang artinya kepala. Secara harfiah berarti kepala. Ada legenda kuno yang dipercaya warga Roma, katanya waktu leluhur mereka sedang menggali fondasi tanah untuk membangun kuil Jupiter di bukit itu, cangkul mereka membentur sebuah kepala manusia yang masih utuh. Wow, kepala manusia di dalam tanah. Lalu apa kata para pendeta Romawi soal itu? Para pendeta meramalkan penemuan kepala ini sebagai pertanda ilahi. Mereka bilang bukit itu ditakdirkan menjadi caput mundi. Kepala atau pusat dari seluruh dunia? Betul sekali. Jadi ketika Markus secara eksplisit menerjemahkan Golgota sebagai tempat tengkorak atau tempat kepala, dia itu sedang memberikan proklamasi geografis yang berani. Golgota disandingkan langsung dengan Kapitolin ya? Iya. Tempat eksekusi kumuh ini sekarang adalah caput mundi yang baru, pusat dari tata dunia yang sama sekali berbeda. Luar biasa. Dan begitu tiba di Kapitolin versi baru ini, Jenderal Romawi kan biasanya melakukan ritual penolakan anggur ya? Ya, itu tahapan selanjutnya. Sang jenderal ditawari secawan anggur terbaik, dia tidak meminumnya, tapi dia tuangkan ke atas altar sebagai persembahan sakral untuk dewa. Dan kita melihat adegan yang mencerminkan ini secara presisi di Golgota. Markus mencatat bahwa Yesus ditawari anggur yang bercampur mur. Mur itu semacam analgesik ya, untuk meredakan rasa sakit. Betul, obat bius ringan untuk meredakan sakit akibat paku. Tapi Yesus menolaknya. Menolaknya, dia menolak anggur itu. Iya, dia menolak sama seperti jenderal menolak anggurnya. Yesus memilih untuk menanggung realitas penderitaan itu secara penuh. Karena tubuh dan darahnya sendirilah yang akan segera ditumpahkan sebagai persembahan mutlak di altar salib. Merinding saya mendengarnya. Setelah penolakan anggur ini, masuklah kita pada tahapan eksaltasi atau peninggian kan? Di puncak Kapitolin, sang jenderal akan dinaikkan ke atas tahta yang tinggi biar seluruh rakyat bisa memandangnya. Iya, pameran kekuasaan yang final. Dan untuk menunjukkan stabilitas kekuasaannya,
Dia selalu duduk diapit oleh dua figur penting di sisi kanan dan kirinya, biasanya sesama konsul atau kerabat sedarahnya. Nah, di tempat kepala yang baru ini, Yesus juga ditinggikan. Tapi panggung peninggiannya adalah balok kayu salib yang kasar. Dan alih-alih diapit pejabat tinggi negara, Dia disalibkan di antara dua orang penyamun, kaum pemberontak yang ditolak habis-habisan oleh sistem Romawi. ya. Saya membaca bagian tentang plakat yang dipaku di atas kepala Yesus, sering disebut tituluskan. Dalam pandangan Romawi, memakukan plakat berisi tuduhan kejahatan itu adalah cara pamungkas buat mempermalukan si terhukum. Tapi bukankah memamerkan plakat musuh yang ditaklukkan juga merupakan tradisi standar dalam pawai militer mereka? Tentu saja. Dalam prosesi triumfus, prajurit Romawi membawa berbagai papan nama tinggi-tinggi. Tujuannya untuk memamerkan identitas raja-raja asing, nama kota-kota, dan wilayah yang sudah berhasil mereka gilas. Dan plakat di kayu salib Yesus ini berbunyi, Raja Orang Yahudi. Ya, dari sudut pandang tentara yang memakukannya, itu jelas bentuk sinisme. Mereka seolah sedang mendeklarasikan, lihat, inilah yang terjadi pada siapa saja yang berani mengklaim kedaulatan di luar restu Roma. Tapi di dalam lapisan narasi yang disusun Markus, plakat itu berubah fungsi secara radikal. Sangat radikal. Tanpa disengaja oleh Roma, otoritas kekaisaran sendirilah yang menulis, mensahkan, dan mempublikasikan plakat penobatan Yesus kepada dunia. Kalau kita tarik mundur dan melihat konteks besarnya, bagi pembaca abad pertama, salib tidak lagi dimaknai sekedar sebagai instrumen penyiksaan militer ya. Bukan lagi. Mereka diajak melihatnya sebagai tahta kemenangan. Kekaisaran berusaha menekan Yesus serendah mungkin ke tanah, menghancurkan martabatnya. Tapi narasi ini menggunakan energi tekanan tersebut, persis seperti Per, untuk melontarkan dan meninggikan dia melampaui figur kaisar manapun. Analogi Per yang bagus. Dan ini membawa kita pada fase penutup dari upacara pawai ini. Bagaimana biasanya sebuah triumfus diakhiri untuk membuktikan kalau kemenangan itu sah di mata kosmos. Harus ada semacam pengakuan di langit ya, tanda-tanda alam. Iya, konfirmasi ilahi atau apoteosis. Warga Roma selalu mencari pertanda alam yang mengindikasikan bahwa para dewa merestui sang jenderal. Dan persis pada momen kematian Yesus disalib, Markus menghadirkan respons kosmis tersebut. Tanda alam apa yang dicatat? Alam tiba-tiba menjadi gelap gulita selama 3 jam penuh di siang bolong, lalu tabir tebal di dalam bait suci Yerusalem robek menjadi 2 dari atas ke bawah. Wow, tatanan religius lama terbelah dan alam semesta berkabung. Betul, tapi yang paling mengejutkan dari seluruh rancangan teologis dan politis ini bukanlah gempa bumi atau kegelapan itu. Lalu apa? Reaksi dari seorang manusia yang berdiri paling dekat dengan salib tersebut. Dan secara mengejutkan, itu bukanlah reaksi dari murid-murid terdekatnya kan? Karena mereka sudah melarikan diri ketakutan. Deklarasi puncak justru keluar dari mulut seorang senturion. Seorang perwira Romawi. Ini ironi pamungkasnya. Sang perwira ini adalah agen eksekusi kekaisaran. Tangannya mewakili mesin pembunuh negara. Ya, dia yang memimpin proses eksekusi itu. Namun, setelah mengamati cara Yesus menghadapi penderitaan dan menyerahkan nyawanya, perwira inilah, bukan para pemuka agama, bukan ahli Taurat, yang menjadi manusia pertama di seluruh kitab Markus yang berhasil menembus kode tersebut. Dia mendeklarasikan realitas sejati. Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Anak Allah. Kita harus menyoroti frasa ini, maknanya sangat subversif saat itu kan? Sangat-sangat subversif. Kaisar Augustus dan para penerusnya, termasuk Nero, itu secara resmi menggunakan gelar anak Allah atau Divi Filius di koin-koin dan patung mereka. Jadi menyematkan gelar negara ini kepada seorang tahanan politik yang baru saja dieksekusi, itu pengkhianatan tingkat tinggi. Mengklaim gelar tersebut untuk Yesus adalah upaya membatalkan apa yang disebut oleh orang Romawi sebagai restitutio memoria. Restitutio memoria, penghapusan ingatan. Ya, bayangkan ini seperti cancel culture versi ekstrim yang dijalankan oleh negara. Kalau Anda dianggap musuh negara, Romawi tidak cuma membunuh Anda. Mereka menghancurkan patung Anda, menghapus nama Anda dari dokumen, dan penyalipan adalah alat biologis untuk itu. Biar tubuhnya dilupakan. Ya, tubuh Anda dibiarkan membusuk di kayu biar dimakan burung pemakan bangkai. Itu memastikan Anda tidak punya makam, tidak punya sejarah, dan eksistensi Anda lenyap. Kejam sekali. Tapi Markus membalikan senjata penghapus ingatan itu ya. Betul. Melalui deklarasi sang perwira Romawi tadi, mesin kekuasaan Romawi yang tadinya ditugaskan untuk menghapus nama Yesus dari sejarah,
justru menjadi saksi pertama yang meresmikan identitas ilahinya. Mari kita renungkan dampaknya. Coba Anda tempatkan diri Anda kembali di tengah ruang-ruang bawah tanah atau gereja rumah tangga rahasia di Roma kuno. Anda adalah warga kelas bawah, kaum minoritas, yang terus-menerus diawasi dan diancam oleh bayang-bayang kekaisaran Nero. Hidup dalam teror setiap hari. Ya, Anda mungkin baru saja melihat pawai kemenangan militer yang bising melintasi kota, memamerkan arogansi, emas, pedang, dan darah. Lalu, di malam hari yang sunyi, seseorang membacakan narasi dari Injil Markus ini kepada Anda. Teks ini jelas melakukan lebih dari sekedar memberikan penghiburan emosional, kan? Jauh lebih dari itu. Teks ini menelanjangi ilusi kekuasaan Roma. Ia memberitahu pembacanya bahwa pilar-pilar kekaisaran yang tampak tak tertembus itu sebenarnya rapuh karena mereka cuma bersandar pada penyebaran rasa takut. Sementara itu, kedaulatan sejati yang bertumpu pada pengorbanan dan cinta kasih tanpa batas tidak akan pernah bisa diremuhkan oleh kapak atau paku baja manapun. Narasi anti-triumph ini pada akhirnya mengubah cara manusia mengukur kekuatan. Kekuatan bukan lagi dinilai dari seberapa banyak nyawa yang bisa Anda ambil untuk mempertahankan tahta, tapi dari seberapa rela Anda memberikan nyawa Anda sendiri demi orang lain. Sangat mendalam. Markus tidak hanya menulis sebuah teks keagamaan, dia merumuskan salah satu dokumen perlawanan psikologis dan politik paling kuat yang pernah tercatat dalam sejarah literatur barat. Luar biasa, sebuah dokumen yang membajak bahasa penindasnya sendiri. Jadi kalau kita merangkum eksplorasi mendalam kita hari ini, kita melihat bagaimana tradisi militer Romawi yang paling dibanggakan itu secara metodis diretas. Mulai dari pasukan berkumpul di Praetorium, penyematan jubah ungu kekaisaran, pawai penderitaan yang menggantikan parade kemenangan, sampai tiba di tempat kepala. Di mana terjadi penolakan anggur dan peninggian di atas tahta kayu ya? Betul, dan semuanya memuncak pada deklarasi seorang prajurit musuh, salib Romawi, yang diciptakan sebagai instrumen teror paling efektif di dunia kuno, dilucuti dari kengeriannya, dan dipahat ulang maknanya menjadi simbol cinta kasih teragung sepanjang masa. Pembalikan sejarah yang sempurna. Dan ini membawa kita pada akhir diskusi hari ini. Jika mesin ketakutan terbesar dari kekaisaran paling dominan di masa lalu berhasil diinfiltrasi, diretas, dan dibalikan maknanya oleh sebuah narasi pengorbanan, coba Anda perhatikan sekeliling kita hari ini. Apa saja simbol-simbol arogansi, kekuasaan, atau penindasan modern di zaman kita yang saat ini berdiri angkuh, namun sebenarnya sedang menunggu waktu untuk ditumbangkan oleh narasi kebaikan yang lebih besar? Sebuah pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi kita, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.